Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Leti Latifah dari kelas 12 MIA 3. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit menular seksual sebagai pemenuhan penugasan dari guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Mandua Garut. Langsung aja yuk kita bahas. Nah, apa sih penyakit menular seksual itu? Nah, penyakit menular seksual didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan karena adanya invasi organisme dari virus, bakteri, parasit, dan kutu kelamin yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik yang berlainan jenis maupun sesama jenis. Kita lihat dari pengertian yang lain ya supaya lebih jelas. Nah, di sini ada pengertian PMS atau penyakit menular seksual menurut Alodokter, yaitu penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Nah, adapun menurut Halodox, yaitu penyakit menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Ternyata sama-sama saja ya pengertian PMS menurut Alodokter, Halodoc, dan definisi yang pertama tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa PMS atau penyakit menular seksual kebanyakan atau kebiasaan menular melalui hubungan intim, terutama hubungan yang tidak aman. Gimana nih sobat? Masih semangat gak dengerin penjelasannya? Langsung aja ya kita lanjut. Nah, sekarang apa saja sih macam-macam PMS atau penyakit menular seksual itu? Nah, sebenarnya macam-macam PMS itu ada banyak. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 5 macam saja ya. Nah, yang pertama ada penyakit sifilis. Nah, penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini juga dikenal dengan sebutan raja singa. Dan penyakit ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua ada penyakit gonore. Nah, penyakit gonore ini dikenal juga dengan kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada penyakit human papillomavirus atau HPV. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV ini dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Serem juga ya. Nah, dan yang keempat ada infeksi HIV. Infeksi ini disebabkan oleh virus human immunodeficiency yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir ada penyakit chlamydia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menyerang leher rahim. Nah, itu 5 macam penyakit dari penyakit menular seksual. Nah, setelah kita tahu definisinya, macam-macamnya dari penyakit menular seksual, lalu apa sih ciri-ciri dari penyakit menular seksual itu? Nah, ciri-cirinya yang pertama, muncul benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Yang kedua, vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Dan yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Terus yang ketiga, keluar cairan dari penis seperti kencing nanah atau dari vagina seperti keputihan. Dan yang terakhir adalah muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan dan muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki.
Nah, itu ciri-ciri jika seseorang mengalami penyakit menular seksual. Lalu, apa saja sih penyebab dari penyakit menular seksual itu? Nah, penyebabnya bisa melalui sentuhan, yaitu yang pertama, dan yang kedua bisa melalui transfusi darah. Yang ketiga, penyebabnya itu bisa melalui orang yang suka berganti pasangan seksual atau hubungan intim. Dan yang terakhir, penyebabnya bisa melalui berbagi jarum suntik dengan penderita. Nah, lalu bagaimana nih cara pencegahannya supaya kita ini tidak terkena penyakit menular seksual ini? Nah, langkah utama untuk pencegahan penyakit menular seksual ini adalah dengan menerapkan perilaku seks yang aman, seperti tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Nah, selain itu ada juga beberapa tindakan atau pencegahan lain yang dapat dilakukan. Di antaranya satu, kenali pasangan seksual. Nah, maksudnya kita ini harus mengenali dulu pasangan seksual kita, suami kita, istri kita. Nah, apakah mereka ini terkena salah satu penyakit PMS atau tidak? Karena bagi penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks sehingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV. Dan yang ketiga, tidak berbagi penggunaan jarum suntik. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan alat reproduksi atau organ reproduksi. Nah, sobat, gimana nih penjelasannya? Sudah cukupkah penjelasannya? Kalau berdasarkan definisi dan penjelasannya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Kayaknya sampai di sini dulu deh. Dan mohon maaf ya kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Dan mohon memaklumi ya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Thank you so much. Thank you for watching and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.